والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu dinasti yang pernah menguasai Persia dan Asia Tengah. Dinasti ini dikenal dengan nama Dinasti Timurid. Nah, tujuan saya menyampaikan dinasti Timurid ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah dinasti-dinasti terdahulu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Memasuki akhir abad ke-14 Masehi, daratan Persia dan Asia Tengah dikuasai oleh sebuah kerajaan Islam yang bernama Timurid. Dinasti itu didirikan oleh seorang penguasa bernama Timur Leng, keturunan daripada Genghis Khan, yaitu pada 10 April 1370 Masehi. Di masa kejayaannya, peradaban Islam sempat berkilau di wilayah Transoksiana, khususnya di daerah Samarkand dan Khurasan. Di bawah kepemimpinan Timur Leng, dinasti Timurid ini terus memperluas kekuasaannya dengan berbagai ekspedisi militer. Dikatakan oleh sejarawan bernama Profesor Badri Yatim yang dikutip daripada First Encyclopedia of Islam, beliau mengatakan bahwasanya dalam satu dasawarsa kerajaan itu berhasil menguasai dan menaklukkan Jata dan Khawarizmi, yaitu dalam 9 ekspedisinya. Kemudian menurut Abu Hafsin dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, dinasti Timurid ini hadir mewakili gelombang besar ketiga perpindahan dan penaklukan suku bangsa Asia Tengah ke jantung dunia Islam. Nah, penaklukan dan perpindahan pertama terjadi pada pertengahan abad ke-11 Masehi ketika bangsa Seljuk menancapkan kekuasaannya di Asia Tengah. Nah, sejak menguasai Khawarizmi dan Jata, menurut Profesor Badri Yatim, kekuasaan dinasti Timurid mulai kokoh. Nah, Timur Leng pun semakin berambisi untuk memperluas daerah kekuasaannya, dan ia bertekad untuk menaklukkan daerah-daerah yang sempat dikuasai nenek moyangnya, yaitu Genghis Khan. Menurut Muhammad Farid Wajdi dalam Dairat Al-Ma'arif li Al-Qarn Al-Asrin, mengutip pernyataan Timur Leng bahwasanya dia mengatakan, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi ini seharusnya hanya ada seorang raja. Nah, setelah itu Timurid menguasai Khurasan, Herat, Afghanistan, Persia, Farsi, dan Kurdistan. Kemudian Irak, Suriah, Anatolia yang sekarang adalah Turki, kemudian Moskwa dan India juga kemudian berhasil dikuasai oleh Timurid.
Sayangnya, menurut Profesor Badri Yatim, dalam setiap ekspedisinya, Timur Leng ini suka melakukan perusakan dan pembantaian. Meski begitu, Timurid juga dikenal turut memperhatikan perkembangan dunia Islam. Dan dinasti Timurid ini mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada era kepemimpinan Syahrukh. Dalam perjalanannya, dinasti Timurid ini terpecah menjadi dua. Yang satu berpusat di Khorasan dan satu lagi berbasis di Samarkand. Pada keemasan dinasti itu, kota-kota penting seperti Herat, Khorasan, serta Samarkand menjelma menjadi pusat peradaban Islam. Ulama, seniman, ilmuwan, serta pedagang mendapat perlindungan. Kegiatan ilmiah dan perekonomian berkembang pesat. Rakyat Timurid pun hidup aman dan sejahtera. Nah, dinasti ini telah turut mewariskan berbagai peninggalan penting dalam bidang ilmu agama, ilmu pengetahuan, seni, serta arsitektur. Masa kejayaan dinasti Timurid berakhir pada tahun 1506 Masehi. Meski begitu, jejak kejayaannya hingga kini masih berdiri di sejumlah negara dan juga di sejumlah kota di wilayah Asia Tengah. Nah, ada beberapa penguasa Timurid di Samarkand. Yang pertama adalah Timur Leng, yaitu penguasa yang pertama, kemudian yang kedua adalah Khalil, kemudian yang ketiga adalah Syahrukh, kemudian yang keempat adalah Ulugh Beg, kemudian yang kelima adalah Abdul Latif, kemudian yang keenam adalah Abdullah Mirza, kemudian yang ketujuh adalah Abu Said, kemudian yang kedelapan adalah Ahmad, kemudian yang kesembilan adalah Mahmud bin Abu Said. Sementara penguasa Timurid di Khorasan yang pertama adalah Babur, kemudian yang kedua adalah Mahmud bin Babur, kemudian yang ketiga adalah Abu Said, kemudian yang keempat adalah Yadigar Muhammad, kemudian yang kelima adalah Husain Baikoro, dan yang terakhir adalah Badi Az-Zaman. Nah, demikianlah secara singkat mengenai dinasti Timurid yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah dinasti terdahulu. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم